Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada saya hari ini akan mengomentari pada hari Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Saya akan mengomentari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengkhianati ideologi Pancasila tersebut yang mengiming-iming Anies Baswedan akan dibawa menjadi calon gubernur DKI. Tidak lama lagi gubernur Provinsi Jawa, Provinsi DKI akan memilih calon gubernur, yaitu ada beberapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dipilih, dan partai politik sudah mengiming-iming mencari calon yang akan diusung nanti dalam menjadi gubernur DKI. Salah satu partai politik yang ingin mengusung calon gubernurnya itu Partai Demokrasi Indonesia, telah mengiming-iming akan membawa Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Mengingat Partai Demokrasi Indonesia selaku partai nasionalis tidak pantas mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI karena dengan alasan Anies Baswedan ini selaku pendukung garis keras dan pendukung politik identitas, di mana dia banyak bersahabat dengan Rizik Syihab selaku pimpinan Forum Pembela Islam, Persatuan Alumni Indonesia, dan juga Bahar Smith tersebut, di mana mereka ini ikut berkeinginan menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia, sehingga tidak tepat dia diiming-iming untuk membawa, karena bisa nanti persatuan Indonesia akan kacau kalau memang sampai dibawa nanti masalah ideologi khilafah diterapkan di Indonesia ini. Kedua, dia tidak segan-segan juga nanti untuk mencapai tujuannya itu, dia mengakui nanti yang tidak sejalan dengan partai politik yang mengusungnya, yaitu salah satu partai politik yang mengusungnya tadinya waktu Pilpres, yaitu Partai Kesejahteraan Indonesia yang kuat sama agama Islam. Padahal Anies Baswedan pergi ke Papua menggunakan nama Johannes, seakan-akan dia beragama Kristen, padahal dia beragama Islam. Tentu akan marah PKS-nya tersebut. Jadi dia tidak sejalan, asal penting nanti menang. Ternyata di Papua pun dia tidak menang, dijauhin masyarakat. Di samping itu juga Anies Baswedan ini selama menjabat gubernur DKI 5 tahun yang lalu, di mana dia suka melakukan perbuatan yang tercela di kota Jakarta, yaitu perbuatan tercelanya itu melakukan perbuatan korupsi. Salah satunya itu dalam lomba balap Formula E, di mana anggarannya 1 triliun sudah habis dilaksanakan, tetapi tidak dikembalikan uangnya ke Pemda DKI, sama saja Pemda DKI mengalami kerugian sebesar 1 triliun lebih. Ditambah lagi, dia waktu proyek Ciliwung, di mana proyek Ciliwung itu banyak mengendalikan banjir, tetapi digantikannya dengan membuat sumur bor untuk menampung banjir tersebut. Tidak perlu dibuang di laut, tapi dibuang saja ke bawah tanah. Karena kalau hujan turun harus dimasukkan ke dalam tanah. Itulah yang dia bilang gitu. Ternyata gagal juga proyek Ciliwung tersebut, yang kalau banjir tetap banjir. Apalagi kalau banyak di sumur bor tersebut, banyak kecelakaan di sana karena mobil itu terjerumus ke dalam sumur bor itu, bulatan sumur bor tersebut, sehingga banyak makan korban itu. Di samping itu juga masih banyak dia suka melakukan pembangunan yang tidak penting bagi masyarakat, antara lain pembangunan pengecatan rumah, genteng rumah masyarakat yang berwarna-warni, dan juga ada nanti membangun tugu-tugu daripada bambu. Belum berapa lama digunakan sudah dibongkar, padahal sudah habis uang 500 juta lebih. Seakan-akan menghambur-hamburkan uang negara tersebut. Inilah banyak sekali kesalahannya waktu memimpin DKI tersebut. Waktu itu juga pembelian mobil damkar, mobil kebakaran, di mana ada kelebihan bayar sampai 800 juta. Berarti itu perbuatan kerugian negara. Ini nanti kalau sampai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Anies Baswedan sebagai gubernur DKI, kemungkinan sama saja dia
mengkhianati Partai Demokrasi Indonesia selaku ideologi nasionalisnya tersebut. Jadi kalau dia menganut ideologi nasionalis, dia harus bersifat netral, tidak boleh membawa kelompok yang berseberangan dengan dia. Di samping itu juga, kalau sampai nanti Anies Baswedan terpilih sebagai gubernur DKI, bisa nanti lama-lama dia menggunakan secara pelan-pelan akan menggantikan Pancasila dengan khilafat tersebut, sehingga akan menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi, kalau dia terpilih jadi gubernur DKI, akan kembali lagi dia akan melakukan perbuatan korupsi di tengah-tengah masyarakat yang sangat merugikan, yang hampir tidak ada keuntungannya kepada masyarakat, seperti ada dulu bansos. Bansos itu tidak dibagi kepada masyarakat. Justru bansos itu ditimbun di gudang sampai membusuk berasnya itu, tidak bisa dibagi. Sama juga ini merugikan Pemda DKI dan masyarakat kota Jakarta tersebut. Sehingga sudah tepatlah di mana Anies Baswedan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jangan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Masih banyak orang lain yang bisa diusung, yang sifatnya dia bersifat nasionalis, dan juga dia yang bersih dari perbuatan korupsi dan tidak akan melakukan hal tersebut. Masih banyak sebenarnya. Jangan hanya membahas Anies Baswedan tersebut yang sudah dikenal masyarakat bahwa perbuatannya banyak yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat, yang tidak menguntungkan Pemda DKI tersebut. Nanti akan terjadi lagi masalah-masalah yang lainnya tersebut. Apalagi soal masalah korupsi. Dia paling senang membangun hal-hal yang tidak penting bagi masyarakat, seperti pembangunan pengecatan genteng masyarakat dengan warna-warni. Dicat, kan itu kurang penting bagi masyarakat. Yang paling penting bagi masyarakat kan pembangunan proyek penanggulangan banjir air jembatan Ciliwung tersebut. Itu yang paling penting. Karena setiap tahun ada hujan deras, sudah banjir. Belum deras, sudah banjir. Ini yang penting sama masyarakat dibandingkan mengecat warna-warni genteng warga masyarakat tersebut. Ditambah lagi dia membangun daripada bambu-bambu itu dengan patung. Setelah habis 500 juta dibongkar lagi. Itu kan sama saja yang membuang uang negara. Di samping itu juga membangun peti mati di tengah-tengah masyarakat terkait dengan corona tersebut. Seakan-akan dengan membangun peti mati itu masyarakat akan takut, akan menghindari virus corona tersebut. Ini adalah hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kinerjanya itu sangat tidak baik dan tidak ada nanti manfaatnya kepada masyarakat, justru merugikan masyarakat DKI lagi. Sudah pernah dirugikan masyarakat DKI yang tidak ada pembangunan selama dia menjabat gubernur DKI selama 5 tahun. Hampir tidak ada pembangunan DKI tersebut yang berhasil dengan baik. Semua hampir tidak ada yang baik, tidak bisa mensejahterakan masyarakat tersebut. Justru uang rakyat itu lewat perbuatan korupsi habis dilakukan, entah kemana uangnya tersebut dilakukannya tersebut. Sehingga di sinilah saya lihat perbuatannya itu tidak baik dan tidak pantas dibawa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai mengiming-iminginya Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI agar tidak pantas, sehingga harus digantilah orangnya. Biarlah mengiming-imingi masyarakat umum. Masih banyak masyarakat umum yang bisa dijadikan calon gubernur DKI yang sifatnya nasionalis dan juga yang bersih dari perbuatan korupsi. Ini yang harus diperhitungkan. Jadi kalau bersih dia dari perbuatan korupsi, masyarakat itu juga akan baik nanti terbangun. Dan juga masyarakat itu akan kuat akan negara persatuannya sebagai negara Indonesia RI yang bersatu. Kita berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jangan kita membawa lagi masalah Anies Baswedan tersebut. Cukuplah masa lalunya dibuatnya di kantor gubernur DKI yang hasilnya begitu saja, yang banyak
kenangan-kenangan yang negatif, bukan kenangan yang positif yang menonjol di masyarakat, tetapi kenangan negatif. Jadi untuk itu saya mengharapkan sekali lagi Partai Demokrasi Indonesia kalau bisa jangan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI dan digantilah dengan orang lain yang banyak orang masyarakat umum yang bisa sebagai gantinya yang bersifat dia berideologi nasionalis dan bersih dari perbuatan korupsi. Sekian dan terima kasih.